Sebelumnya, setelah Xiaoyan melewati dunia fantasi jiwa dan memasuki alam pil, Xiaoyan melihat daftar obat yang akan dicarinya. Dia terkejut harus mencari jamur daun 9 inti naga, bubur buah spiritual darah iblis, dan rumput abadi menaik. Hanya saja ketiga bahan tersebut tidak ada di tempat biasa di alam pil. Xiaoyan hanya dapat menemukan ketiga bahan obat ini dengan pergi ke pegunungan 10.000 obat. Setelah Xiaoyan melewati berbagai hal selama perjalanan, dia akhirnya berhasil sampai di pegunungan 10.000 obat sesuai petunjuk di peta. Ada pohon yang menjulang tinggi di mana-mana, dan magical base merajalela di dalamnya. Mereka dipimpin oleh magical base tingkat 7 puncak, bahkan ada di tingkat 8 yang setara dengan elit Daozun. Ada harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan 10.000 obat. Selama pencarian, Xiaoyan menggunakan persepsi spiritual dan menemukan bukan hanya dirinya yang datang sendirian, tapi ada juga kontestan alkimis lainnya. Xiaoyan melihat Song Qing dan Chou Ying. Saat ini Song Qing mengumpulkan semua peserta dan dengan pengetahuannya tentang alam pil, dia membujuk semua orang bekerja sama untuk menghadapi para magical base dan merampas bahan obat yang mereka miliki. Para alkimis secara alami tidak mempunyai pilihan selain setuju karena keadaan. Setelah Xiaoyan melihat mereka, dia ingin pergi, tapi tiba-tiba tiga sosok muncul di atasnya. Xiaoyan sebenarnya bertemu dengan Chen Xian dan dua pengawalnya di tingkat Dozong bintang 9. Ekspresi Chen Xian menjadi dingin saat dia berkata, "Kita akhirnya bertemu. Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk." Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, "Apakah hanya ini dukunganmu?" Ekspresi Chen Xian menjadi dingin. "Apakah menurutmu itu tidak cukup? Aku pikir itu sudah cukup." Kedua pengawalnya segera memancarkan aura kekuatannya. Perubahan yang tidak terduga ini menarik perhatian semua orang di area sekitar. Namun tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan berkata, "Bunuh dia." Kedua pengawalnya langsung melesat menyerang, dan Xiaoyan langsung mengeluarkan nyala api di tangannya. Namun saat ketiganya akan saling beradu kekuatan, mereka dihentikan dengan kemunculan Chou Ying dan Song Qing. Chen Xian tersenyum dan memberi hormat pada Song Qing. "Tidak disangka aku bisa bertemu dengan saudara Song di sini." Tampaknya ada konflik di antara kalian berdua. Chou Ying bertanya. Chen Xian mengatakan dirinya punya dendam pribadi dengan Xiaoyan. Chou Ying dengan ekspresi menggoda bertanya pada Xiaoyan, "Kenapa kamu membentuk musuh di semua tempat? Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat." Xiaoyan tertawa dan menjawab dengan santai. Ekspresi Chen Xian menjadi dingin setelah mendengar kata-katanya. Chou Ying mencoba meredam permusuhan mereka sementara waktu demi menyelesaikan tugas. Jadi Chou Ying mengajak Xiaoyan dan Chen Xian bergabung dengan mereka. Chen Xian berkata, "Kali ini aku akan melepaskanmu karena Nona Chou Ying. Namun kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri begitu kami meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini." Song Qing bahkan dengan percaya diri mengajak Xiaoyan bergabung untuk menghadapi para monster dan mendapatkan bahan obat yang dicari. Xiaoyan menyadari bahwa Song Qing adalah orang yang picik, jadi dia berkata, "Lupakan, aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing." Ekspresi Song Qing langsung berubah dan menjadi marah karena Xiaoyan tidak menghormatinya. Sementara Chen Xian memanfaatkan situasi ini, memerintahkan dua pengawalnya untuk menyerang Xiaoyan secara tiba-tiba dari kedua sisi. Melihat serangan mematikan ini, kekuatan api di tubuh Xiaoyan melonjak untuk memblokirnya secara bersamaan. Akhirnya terjadilah ledakan besar dan menciptakan gelombang energi plus debu berterbangan.
Namun saat debu menghilang, ekspresi kedua pengawal itu terkejut, menemukan bahwa itu hanyalah bayangan Xiaoyan. Mereka langsung berteriak pada Chen Xian agar berhati-hati. Ekspresi Chen Xian langsung panik dan melesat mundur. Tapi tiba-tiba Xiaoyan muncul di depannya dan tinjunya diselimuti api surgawi. Chen Xian menggunakan kipasnya untuk memblokir tinju itu. Namun setiap serangan brutal dari tinju Xiaoyan membuat Chen Xian tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menerima pukulan bertubi-tubi dari Xiaoyan hingga muntah darah dan tubuhnya terhempas keras. Chen Xian berusaha untuk bangkit saat kedua pengawalnya muncul di sampingnya. Chen Xian berkata dengan marah, "Bunuh bajingan ini, aku ingin dia merasakan nasib yang lebih buruk dari kematian." Salah satu pengawal langsung melesat dan berhadapan dengan Xiaoyan. Pak tua itu berkata, "Kamu telah menyinggung pemimpin sekte muda. Ini setara dengan menyinggung sekte Suangming. Lebih baik bagimu untuk mengatakan kata-kata ini kepada pemimpin sekte juniormu. Selama ini dialah yang telah menyinggung orang." Xiaoyan tersenyum saat menjawabnya, membuat Pak tua itu terdiam atas kebenaran itu. Setelah itu dia mengeluarkan pedang besar dan melesat menyerang Xiaoyan dengan berbagai tebasan tajam dan kuat. Namun semua serangan itu dengan mudah dihindari oleh Xiaoyan saat gerakan 3000 petir digunakan. Lalu saat pedang besar milik Pak tua itu akan menebas punggung Xiaoyan, penguasa Suan dikeluarkan untuk memblokirnya. Setelah itu, Xiaoyan mengayunkan penguasa Suan untuk menyerang. Di waktu yang sama itu, dia melepaskan 3000 api langit misterius tahap pertama. Jadi saat penguasa Suan bertabrakan keras dengan pedang besar, Pak tua itu langsung dipaksa mundur karena tekanan berat, bahkan pedangnya retak. Setelah itu Xiaoyan melesat ke depan untuk mengincar Chen Xian. Pengawal di samping Chen Xian langsung melesat menghalangi Xiaoyan. Namun tiba-tiba boneka setan langit di tingkat dozong bintang 9 melesat keluar dan bertabrakan dengan pengawal itu dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Ekspresi Chen Xian menjadi cemas dan Xiaoyan muncul di depan Chen Xian dan berkata, "Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu?" Ekspresi Chen Xian menjadi ketakutan dan dengan panik membentuk pedang api misterius dari telapak tangannya, lalu melesat ke arah kepala Xiaoyan. Tinju Xiaoyan diselimuti api surgawi dan bertabrakan keras dengan serangan terkuat Chen Xian. Setelah itu Dao Qi yang kuat melonjak dari tubuh Xiaoyan dan menyelimuti telapak tangan saat menyerjang. Tulang tangan Chen Xian langsung hancur seketika diikuti muntah darah dan tubuhnya terlempar keras ke bebatuan. Ekspresi Chou Ying, Song Qing dan semuanya sangat terkejut. Namun Xiaoyan tidak berhenti sampai di sini. Dia mengeluarkan penguasa Suan dan menyelimutinya dengan kekuatan Dao Qi yang kuat. Setelah itu diayunkan dengan keras ke perut Chen Xian. Chen Xian yang terluka parah menggunakan seluruh kekuatannya dan membentuk perisai api lumpur misterius. Namun perisai itu langsung hancur dan penguasa Suan dengan kuat menghantam perut Chen Xian. Namun saat Xiaoyan ingin membunuhnya, Song Qing mengambil tindakan menghentikannya, berharap Xiaoyan akan membiarkan Chen Xian pergi dengan beralasan untuk kelulusan penilaian. Tapi dengan pukulan itu, meridian Chen Xian dihancurkan dan menjadi orang tidak berguna, membuat hidupnya lebih buruk dari kematian, dan Xiaoyan akhirnya membalas dendam. Setelah ini Xiaoyan pergi menuju pegunungan yang dalam dan menemukan sebuah sungai. Ada batu di sana, di tengahnya terdapat cairan berwarna hijau. Dari aroma dan bentuknya, Xiaoyan dipenuhi kegembiraan mengetahui ini adalah jarum jiwa pil yang sangat langka. Namun Xiaoyan tidak bertindak gegabah karena menyadari ada monster penjaganya, yaitu ular harimau air misterius. Untuk mengambilnya, Xiaoyan memancing monster itu keluar dengan buah awan air.
Saat monster itu memakannya, dia langsung mabuk dan Xiaoyan berhasil mengambil serum jiwa pil. Di sisi lain, ada aula besar yang dibangun dengan bebatuan besar yang berdiri di atas gunung. Di dalamnya ada Loli Xian, putri Kaisar Naga Zukun, telah kembali dengan mendominasi. Tapi dia sekarang marah karena lapar dan terutama lagi menyuruh bawahannya menemukan Xiaoyan. Sesaat kemudian dia mendapatkan berita bahwa Xiaoyan ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimis. Xian yang senang langsung memutuskan untuk membawa Xiaozan untuk mencari Xiaoyan. Kamu harus tahu bahwa Xiaozan adalah penguasa pegunungan 10.000 obat dengan kekuatan Daozun bintang 1. Sementara itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan fluktuasi energi pertarungan di bawah gunung. Mungkinkah itu kelompok Choying? Xiaoyan mengerutkan keningnya sebelum dia bergegas ke arah fluktuasi energi ini. Begitu sampai, Xiaoyan di atas pohon mengamati dan terkejut melihat penghalang spiritual. Di dalam sana, Xiaoyan melihat kelompok Choying terjebak dan berhadapan dengan pria berpakaian hitam. Saat ini suasananya sangat tegang karena Xiaoyan bisa melihat bahwa orang itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tanpa diduga, orang ini adalah Mugu yang telah menyamar dan ikut serta sebagai kontestan agar memenangkan kejuaraan kompetisi pertemuan pil. Operasi Mugu kali ini adalah membunuh Song King dan terutama mengambil tubuh spiritual Choying di alam pil agar memenangkan juara dengan mudah. Choying berkata, "Bolehkah aku tahu siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut menara pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini?" Mugu berkata sembari tertawa, "Kalian semua akan mati di sini, jadi menara pil tidak akan menyadarinya." Banyak alkimis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya dan mengeluarkan senjata mereka. Song King dengan marah berkata, "Bukankah kamu terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kami di sini. Apakah menurutmu kami takut padamu?" Mugu hanya tertawa mendengarnya. Tiba-tiba 7 anggota elit Dozong Aula Jiwa keluar dari kelompok Choying dan mulai membantai banyak orang-orang di sekitar mereka dan juga memanen tubuh spiritual mereka. Ekspresi Choying dan Song King sungguh tidak menyangka dan segera memblokir setiap serangan mematikan. Beberapa dari kelompok Choying memecahkan batu spasial untuk melarikan diri. Namun ketika mereka akan melangkah ke kekosongan, Mugu menggerakkan tangannya dan kekosongan itu menghilang. Setelah itu Mugu melangkah maju untuk mengambil nyawa Choying, tetapi dia dihentikan karena menyadari keberadaan Xiaoyan dan kekuatan hisab yang luar biasa menarik tubuh Xiaoyan dengan paksa. Mugu berkata sembari tertawa, "Xiaoyan, aku belum pergi mencarimu, tapi kamu yang menyerahkan dirimu kepadaku." Singkat cerita, untuk menghadapi Mugu, Xiaoyan, Choying, dan Song King beserta yang lainnya memutuskan untuk bekerja sama. Choying bertanggung jawab untuk memecahkan penghalang jiwa, tapi dia membutuhkan 3 menit untuk mempersiapkan jurus pamungkasnya. Selama periode ini, Xiaoyan perlu menahan Mugu. Song King dan yang lainnya menahan 7 elit Dozong. Untuk menghadapi Daozun yang kuat, Xiaoyan langsung menggunakan 3 perubahan api langit misterius tahap kedua, lalu melepaskan boneka setan langit untuk berhadapan dengan Mugu juga. Setelah itu, Xiaoyan juga menyerang secara beruntun dan instan. Dia menggunakan gerakan 3000 petir, ledakan oktan, tubuh 3000 ilusi petir, dan bahkan segel pembalik lautan. Selama pertarungan putus asa ini, Xiaoyan juga menggunakan boneka setan langit untuk melindungi nyawa Choying. Setelah beberapa ronde pertarungan, Xiaoyan menyalurkan semua kekuatannya di penguasa suannya dan melepaskan tsunami pemecah api. Mugu dengan mudah memblokirnya dan terjadilah ledakan besar. Di waktu yang sama,
Chou-Ying akhirnya berhasil menggunakan kekuatan mental dan keterampilan rahasianya yang luar biasa untuk menerobos penghalang jiwa. Kemudian mereka melarikan diri ke tiga arah yang berbeda. Awalnya setelah penghalang jiwa dipatahkan, semua orang melarikan diri secara terpisah. Tetapi secara kebetulan, Chou-Ying dan Xiaoyan berlari ke arah yang sama. Dan kemudian Song King menyusulnya, ingin melarikan diri bersama Chou-Ying. Mugu sudah mengincar Chou-Ying sejak awal, jadi dia secara alami mengejarnya, tak terkecuali Xiaoyan. Tiba-tiba, Mugu menggunakan telapak tangan raksasa untuk menangkap Chou-Ying. Melihat Chou-Ying tidak bisa melawan, Song King yang terus mengatakan bahwa dia mencintai Chou-Ying sangat ketakutan hingga dia lari dengan kecepatan kilat. Xiaoyan bisa saja melarikan diri juga, tapi dia tidak bisa sekejam Song King. Pada akhirnya, Xiaoyan bertindak menyelamatkan Chou-Ying dengan mengeluarkan boneka setan langit untuk memblokir telapak tangan raksasa itu. Xiaoyan berkata, "Cepat pergilah." Dengan cara ini, Chou-Ying mendapat kesempatan untuk melarikan diri, tapi Xiaoyan menempatkan dirinya dalam bahaya. Justru karena dua penyelamatan heroik Xiaoyan ini, hati Chou-Ying tanpa sadar jatuh cinta pada Xiaoyan.